Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatil ladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wassana bi khairin kitabin unzila wa akramana bi khairin nabiyyin ursila wa atamma alaina an-ni'mata bi a'dami dini syar'i dinil Islam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi addal amanata wa ballaghar risalata wa nasahal ummata wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda'i layluha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azimun wa 'idun karimun. Wa qala Allahu 'azza wa jalla wa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litu'minul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Fahal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hingga saat ini, hingga pagi ini, kula panjenengan masih dipun paringi rahmat sehingga bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kepada para keluarganya, sahabat, sehingga kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya iman dan sebaik-baiknya takwa. Sebab hanya dengan iman, hanya dengan takwalah yang akan membawa kita keselamatan hidup kita di dalam dunia, lebih-lebih kita hidup besok di hari kiamat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini kita sudah selesai melaksanakan kewajiban sebagaimana kita sebagai umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan
bulan penuh. Hari ini kita juga sudah melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Ini merupakan sebuah ibadah yang sangat mencerminkan kebersamaan di antara kita sebagai umat manusia, di antara kita sebagai hamba Allah, di antara kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan khutbah ini, kami mengajak kepada para panjenengan semuanya, mari kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita 1 bulan penuh, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah ubudiyah kita yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan yang baru berlalu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Lebih-lebih, semoga Allah memberikan kasih dan sayang kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan ucapan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al faizin wa kullu amin wa antum bi khairin wa afiyatin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mari sejenak kita tundukkan kepala, tenangkan pikiran, tenangkan hati untuk merenung kembali tentang hakikat Idul Fitri yang setiap tahun kita rayakan. Renungan ini penting sekali agar pada setiap perayaan Idul Fitri kita tidak dilalaikan dengan makna yang terkandung di dalamnya. Idul Fitri secara harfiah bermakna kembalinya manusia kepada kondisi asal, kembalinya manusia kepada kondisi suci dan bersih sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah. Dinyatakan kembali karena pada hakikatnya kondisi fitrah itu tetap adanya. Namun pada kenyataannya disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi fitrah, bisa mengalami perubahan-perubahan, bisa berupa kemelencengan hingga hilangnya fitrah dari diri kita sendiri. Itu sebabnya kita kadang mendengar ungkapan manusia yang berpotensi untuk kehilangan fitrahnya. Seseorang sudah kehilangan fitrahnya atau seseorang sudah jauh dari fitrahnya, sehingga perlu usaha untuk mengembalikan dan memelihara agar fitrah itu bisa kita raih kembali. Kembali mendapatkan fitrah memerlukan latihan-latihan spiritual ibadah, antara lain dengan berpuasa. Agama Islam memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Namun puasa sebulan penuh pun belum merupakan jaminan bagi kita untuk bisa menghadapi kembali kondisi fitrah. Jangankan fitrah dapat kita raih, pahala puasa pun bisa musnah karena kita lalai dengan hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Keanekaragaman manusia itu terdapat ujian dari Allah supaya manusia mampu menghadapi dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang muncul di dalamnya dengan pendekatan yang paling mendasar, saling mengenai antara sesama umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di Indonesia ini sudah sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa bersama-sama ikut menjaga fitrah, keanekaragaman atau kebinekaan di negara yang kita cintai ini. Kita perlu berusaha untuk terus menjalin 3 jenis persaudaraan,
yang benar-benar harus kita jaga, yaitu persaudaraan sesama umat Islam, adalah urutan yang pertama atau juga sering disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Untuk menduduki urutan yang kedua, persaudaraan yang mestinya harus kita jaga adalah persaudaraan antara sesama umat manusia, atau juga disebut dengan ukhuwah basyariyah. Dan urutan yang ketiga adalah persaudaraan yang mestinya harus kita jaga, yaitu persaudaraan sesama bangsa Indonesia, atau juga disebut dengan ukhuwah watoniyah. Persaudaraan semacam itu hari ini sedang mengalami cobaan dengan munculnya paham dan aliran yang mengunggulkan golongan dirinya terhadap golongan lain, termasuk di internal umat Islam itu sendiri, ditandai dengan gejala saling mengkafirkan antara sesama umat Islam. Belum lagi datangnya gerakan radikalisme, gerakan terorisme yang jelas-jelas mengancam, menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada segolongan umat Islam yang kerjaannya membid'ahkan sesama umat Islam, menganggap musyrik, menganggap kafir kepada sesama umat Islam, tega mengkafirkan, memusyrikkan sesama umat Islam itu sendiri. Mereka merasa bahwa paham dan pendapatnya adalah yang paling benar, sehingga bisa dan tega mengkafirkan saudara Islamnya. Tidak cukup hanya dengan mengkafirkan, mereka juga mengklaim golongan mereka lah yang lebih berhak, golongan mereka lah yang paling benar atas surganya Allah, sementara umat Islam di luar mereka diklaim sebagai ahli neraka. Hanya dia yang benar, hanya dia yang masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai sesama warga negara Republik Indonesia, kita juga sedang menghadapi cobaan dan ujian sehubungan dengan maraknya gerakan radikalisme dan terorisme yang hadirnya lebih nyata. Gerakan ini sungguh mengancam tidak hanya umat Islam, tapi seluruh warga negara Indonesia. Sebab radikalisme dan terorisme itu sejatinya mengancam semuanya. Ancaman tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih perilakunya, membuat renggang dan rusaknya persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Perilakunya juga mengkhawatirkan, sebab tergolong menghalalkan segala macam cara, termasuk membunuh sesama dengan bom bunuh diri. Oleh sebab itu, kita mengajak kepada semuanya untuk selalu waspada. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, kita sebagai warga negara Republik Indonesia saat ini juga ikut dan merasakan prihatin yang sangat mendalam menghadapi cobaan dan ujian yang sedang kita rasakan pada tahun ini, pada bulan ini, dan pada hari ini, detik ini pun kita rasakan, yang sedang melanda daerah kita, yang sedang melanda negara kita, bahkan melanda dunia. Virus, penyakit, kesalahan apa yang kita lakukan kepada sesama umat manusia, dosa apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. COVID-19 atau juga disebut dengan virus corona, ini bukan kesalahan Allah, ini adalah ketentuan Allah dan kesalahan kita sebagai hamba Allah, kesalahan kita sebagai umat Rasulullah yang sering lalai. Kita banyak berbuat dosa, berbuat maksiat tanpa kita sadari. Ini semua datang dari Allah, dan Allah lah yang menjalankan, yang menghadirkan COVID-19 di negara kita yang kita cintai ini, di daerah kita yang kita cintai ini. Allah yang menjalankan, dan ini semua akan
hati kita merasa bahwa kita ini adalah hamba untuk senantiasa mengabdi, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat, minta ampunan atas semua dosa, minta ampunan atas semua kesalahan yang kita lakukan kepada sesama umat manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, ketika kita menggunakan pikiran dan hati kita, ini adalah hikmah di balik kebobrokan otak dan hati kita semua. Pasti Allah di dalam memberikan sebuah fakta, realita yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Semua ada hikmah. Mari bersama-sama kita gali hikmah di balik virus COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Dengan kita mendekatkan diri, takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang baru saja kita lakukan, senantiasa Allah memberikan kewarasan, senantiasa Allah memberikan kesehatan, senantiasa Allah memberikan kekuatan, ketebalan, kekuatan kepada jasad dan badan kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan penuh ketenangan, penuh kenyamanan, penuh rahmat dari Allah, dan mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi innahu huwal birrur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جعل الله وإياكم من العالمين والفائزين والمحمودين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. وأقول قولي هذا واستغفروا لي ولكم ولسائر المسلمين في قرية المرغساري والمسلمات في قرية المرغساري فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعمل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوفاء والزلازل والمحن والسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا عن قريتنا المرغسار خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Senyum ya, di kamera orang senyum. Baik. Dia sih kepala lagi.
Berat.